Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang dirahmati Allah, izinkan hari ini kita duduk sejenak di ruang hening, meninggalkan hiruk pikuk dunia, dan membuka hati untuk menerima cahayanya. Bayangkan, saat ini Allah sedang melihatmu, bukan sekadar menatap dari kejauhan, tetapi hadir begitu dekat, bahkan lebih dekat dari napas yang mengalir di tubuhmu. Rasakan setiap tarikan nafasmu sebagai zikir yang mengangkat doa, dan setiap hembusannya sebagai tanda syukur. Katakan dalam hati, aku berjalan bukan untuk menemukanmu, ya Allah, tapi untuk menyadari bahwa Engkau selalu ada bersamaku. Jika hatimu merasakan getaran dari kata-kata ini, tulislah di kolom komentar. Aku kembali padamu, ya Allah. Mari kita saksikan berapa banyak hati yang malam ini ingin kembali pulang. Bab 1. Nafas sebagai jembatan. Ada sesuatu yang begitu sunyi namun tak pernah absen dari hidup kita, nafas. Ia datang tanpa kita minta, ia pergi tanpa kita bisa menahan. Setiap tarikan dan hembusannya adalah tanda bahwa Allah masih menaruh kita dalam rahmat-Nya. Namun, berapa banyak dari kita yang benar-benar menyadari bahwa nafas adalah jembatan antara jasad dan ruh? Saat kau menarik nafas perlahan, lalu menghembuskannya dengan penuh kesadaran, di sanalah sebetulnya kau sedang menapaki jalan menuju kedalaman dirimu sendiri. Dan ketika jalan itu kau isi dengan lantunan ayat-ayatnya, setiap helaan berubah menjadi titian cahaya yang menghubungkan hatimu dengan keabadian. Bila kita membaca Al-Fatihah tanpa memperhatikan nafas, ia akan mengalir seperti sungai yang permukaannya beriak, namun tidak menembus dasar air. Kata-kata hanya melewati bibir dan telinga tanpa sempat menjejak di hati. Tetapi bila setiap ayat kau letakkan di dalam tarikan dan hembusan nafas, seolah huruf demi huruf itu menempel di dinding batinmu. Nafas membuat ayat itu menetap, tidak sekadar lewat. Kau akan mulai merasakan bahwa bacaanmu bukan hanya ucapan, melainkan arus hidup yang mengalir di dalam tubuh, menenangkan jiwa dan menghidupkan rasa yang lama tertidur. Nafas adalah anugerah yang tak pernah berhenti, tetapi justru karena selalu ada, kita kerap melupakannya. Seperti matahari yang setiap hari terbit, hingga kita lupa betapa berharganya sinarnya. Maka ketika kita menyadari nafas sebagai karunia, dan kita gunakan ia untuk mengantarkan Al-Fatihah dari lidah menuju hati, saat itu terjadilah sebuah perjumpaan yang tak dapat dijelaskan dengan logika. Kau akan merasa seolah setiap hembusan adalah bisikan rahasia dari Allah kepadamu, dan setiap tarikan adalah jawabanmu kepadanya. Inilah percakapan tanpa suara, percakapan yang menggetarkan jiwa. Cobalah satu kali, ambil nafas perlahan, dan pada tarikan pertama bisikan dalam hati, Bismillahirrahmanirrahim. Biarkan udara yang masuk membawa kalimat itu masuk hingga ke dasar dadamu. Lalu hembuskan nafas sambil melanjutkan ayat berikutnya. Tanpa terburu-buru, seolah kau sedang berjalan di taman yang penuh bunga, mencium setiap aromanya satu persatu. Perlahan kau akan merasakan tubuhmu menjadi tenang, pikiranmu menjadi hening, dan hatimu seakan memantulkan cahaya yang datang dari tempat yang tidak dapat kau jelaskan. Saat itu kau mulai mengerti, nafas bukan sekadar udara, ia adalah pembawa pesan dari Tuhan. Dan disinilah rahasianya. Ketika Al-Fatihah dibaca dengan nafas, ia berubah menjadi perjalanan. Setiap tarikan membawa kita menuju kesadaran akan kasih sayangnya, dan setiap hembusan melepaskan segala kegelisahan yang menjerat hati. Nafas mengajari kita bahwa mendekat kepada Allah bukanlah dengan terburu-buru, tetapi dengan lembut, tenang, dan penuh rasa. Jika kau ingin hatimu tergetar, mulailah dari sini, dari nafas yang kau sadari, dari ayat yang kau resapi, hingga kau merasakan bahwa tak ada lagi jarak antara dirimu dengan Dia yang memberi kehidupan. Bab 2. Al-Fatihah dalam diam. Ada kekuatan yang sering kita abaikan dalam membaca Al-Fatihah. Kekuatan diam. Kita sering mengira bahwa semakin keras suara kita, semakin besar pula pengaruhnya. Padahal ada keajaiban yang hanya muncul ketika kita melafazkannya dalam keheningan yang khidmat. Diam bukan berarti hampa, diam adalah ruang bagi gema ayat untuk berputar di dalam dada. Saat mulutmu bergerak perlahan, suaramu hanya terdengar di dalam, dan nafasmu mengalir seperti arus lembut,
yang membawa ayat itu ke sudut-sudut hati, di sanalah kau akan menyadari bahwa makna tak selalu membutuhkan bunyi untuk sampai. Keheningan yang menyertai bacaan Al-Fatihah bukan sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah medan rasa. Di dalamnya setiap kata mendapatkan tempat yang lapang untuk berdiam dan meresap. Kau akan merasakan, misalnya, betapa Ar-Rahman memeluk hatimu ketika diucapkan perlahan dalam diam, atau bagaimana Maliki Yaumiddin menyentuh kesadaranmu akan akhir perjalanan hidup. Nafas yang menyertai keheningan ini menjadi seperti obor yang menerangi jalan, dan setiap langkahnya tak lagi tergesa. Kau berjalan bersama ayat, bukan mendahuluinya. Banyak orang membaca Al-Fatihah seperti membaca sebuah teks yang harus selesai secepatnya. Tapi ketika engkau memilih untuk membacanya di dalam diam, waktu seolah melambat. Nafasmu menjadi panjang, ayatmu menjadi dalam. Saat itu, setiap kata seperti berhenti sejenak di udara, menunggu hatimu siap menerimanya sebelum ia melanjutkan perjalanannya. Ini adalah momen di mana Al-Fatihah tidak hanya menjadi bacaan salat, tapi menjadi percakapan rahasia antara dirimu dan Tuhan, yang bahkan malaikat pun tak ikut campur. Diam itu mengajarkan kita satu hal penting, mendengar. Bukan mendengar suara luar, tapi mendengar gema ayat di dalam batin kita. Kau akan menemukan bahwa setelah mengucapkan ihdinas syiratal mustaqim dalam diam, hatimu tiba-tiba merasakan jawaban. Bukan berupa kata-kata, tapi berupa rasa tenang yang menenangkan seluruh tubuhmu. Dalam momen itu, kau paham bahwa Allah menjawab doa bukan hanya dengan peristiwa, tapi juga dengan rasa yang Dia tanamkan di dalam dirimu. Maka, jika di bab sebelumnya kita belajar menempatkan ayat di dalam nafas, di sini kita belajar menempatkan ayat di dalam diam. Nafas adalah jembatan, diam adalah ruangnya. Dan ketika keduanya bertemu, nafas yang sadar dan diam yang penuh rasa, Al-Fatihah tak lagi sekadar bacaan yang kita ulang setiap hari. Ia menjadi pertemuan sakral yang membentuk getaran halus di dada. Getaran yang menghubungkan kita pada sumber segala cahaya. Dalam diam itulah hati kita mulai berbicara dalam bahasa yang hanya Allah yang mengerti. Bab 3, menggenggam huruf dengan nafas. Setiap huruf dalam Al-Fatihah adalah mutiara yang memantulkan cahaya dari langit, namun mutiara itu hanya akan bersinar bila kita menggenggamnya dengan kesadaran. Menggenggam di sini bukan berarti menahan, melainkan meresapi. Bayangkan setiap tarikan nafas sebagai genggaman lembut yang membawa huruf demi huruf masuk ke dalam dirimu. Saat lidahmu mengucapkannya, nafasmu memeluknya, dan hatimu menyimpannya. Kau tak lagi sekadar mengucap, Alhamdulillahirrabbilalamin. Tapi kau sedang menyalakan sebuah obor di dalam kegelapan batin. Obor yang cahayanya akan terus menerangi langkahmu, bahkan setelah bacaan selesai. Menggenggam huruf dengan nafas membuatmu sadar bahwa setiap lafaz adalah kehidupan. Huruf-huruf itu bukan benda mati, ia seperti benih yang jatuh ke tanah hati, lalu tumbuh menjadi pohon yang akarnya menembus kesadaran dan dahannya menjulang ke langit. Saat kau melafazkan Ar-Rahmanir Rahim sambil menahannya di dalam tarikan nafas, kau sedang menanam kasih sayang di pusat dirimu. Kau memberi waktu kepada ayat untuk berakar sebelum ia tumbuh menjadi pengalaman yang nyata dalam perilaku dan pikiranmu. Proses ini membutuhkan kesabaran. Banyak yang ingin segera menamatkan bacaan tanpa memberi kesempatan bagi huruf-huruf itu untuk menetap. Padahal jika kau memeluk ayat dengan nafas, kau akan menemukan bahwa setiap huruf memiliki getarannya sendiri. Maliki mengajarkan rasa tunduk, Yaumiddin menumbuhkan rasa tanggung jawab, dan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in membangkitkan rasa ketergantungan yang total kepada Allah. Semua ini hanya akan terasa jika kau memberi ruang di dalam nafasmu untuk mereka bernapas bersamamu. Bayangkan nafasmu sebagai pelita, dan setiap huruf adalah nyala api kecil yang kau titipkan di ujungnya. Jika kau terburu-buru, nyala itu padam sebelum sempat memberi cahaya. Tapi jika kau melangkah perlahan, menjaga ritme antara tarikan dan hembusan, huruf-huruf itu akan menyala satu persatu hingga seluruh dirimu diterangi. Inilah mengapa sebagian wali berkata, jangan biarkan huruf keluar sebelum ia hidup di dalam dirimu.
Sebab huruf yang hidup akan berbicara dengan bahasa yang hanya hati yang murni dapat mengerti. Dan ketika kau sudah terbiasa menggenggam huruf dengan nafas, bacaanmu akan berubah selamanya. Kau tak lagi merasa sedang menghafal atau mengulang, tapi seperti sedang menulis ayat itu di atas lembaran hatimu dengan tinta cahaya. Setiap hurufnya meninggalkan jejak hangat yang bertahan lama, seperti matahari yang masih terasa meski ia telah terbenam. Saat itulah kau menyadari membaca Al-Fatihah bukan sekadar kewajiban salat, tapi sebuah seni untuk menghidupkan kata-kata Allah di dalam diri, hingga setiap nafasmu menjadi bagian dari ayat itu sendiri. Bab 4. Rasa yang mengalir. Ada saat di mana kata-kata berhenti menjadi sekadar bunyi dan mulai berubah menjadi rasa yang mengalir di dalam dirimu. Inilah yang terjadi ketika Al-Fatihah dibaca dengan nafas yang sadar dan hati yang terbuka. Ayat-ayat itu tak lagi berhenti di bibir atau telinga, tetapi meresap ke dalam darah, menyatu dengan detak jantung, dan bergerak di setiap aliran kehidupan di tubuhmu. Seperti air yang mengalir dari mata air murni ke sungai yang tenang, rasa dari ayat itu mengalir tanpa henti, memberi kesegaran yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Ketika kau membaca Ar-Rahmanir Rahim dengan nafas yang teratur, ada kehangatan yang turun, seolah pelukan tak kasat mata membungkus seluruh keberadaanmu. Dan saat kau mengucapkan Ihdinas Shiratal Mustaqim, kau merasakan arus lembut yang mendorong hatimu untuk bergerak menuju cahaya. Rasa ini tidak datang dari luar, tapi muncul dari kedalaman yang bahkan mungkin belum pernah kau kunjungi sebelumnya. Nafas menjadi jalan dan ayat menjadi air yang mengalir di jalan itu, membasuh segala debu resah yang menutupi ketenangan batin. Rasa ini tidak selalu sama setiap kali kau membaca. Kadang ia hadir seperti ombak besar yang mengguncang kesadaranmu, membuatmu ingin menangis tanpa sebab. Kadang ia datang seperti gerimis yang lembut, membelai hatimu perlahan. Namun yang pasti, setiap kali kau membaca dengan kesadaran penuh, rasa itu selalu meninggalkan jejak, entah dalam bentuk ketenangan, rasa syukur, atau dorongan untuk memperbaiki diri. Inilah tanda bahwa ayat yang kau baca benar-benar hidup, karena sesuatu yang hidup pasti meninggalkan pengaruh. Rasa yang mengalir dari ayat-ayat Al-Fatihah ini akan mulai membentuk kebiasaan baru di dalam hatimu. Kau akan mulai peka terhadap kehadiran Allah dalam hal-hal kecil, hembusan angin pagi, senyum orang asing, atau bahkan keheningan di malam hari. Semuanya menjadi tanda yang mengingatkanmu pada ayat yang pernah kau baca. Dan setiap kali kau mengingatnya, rasa itu kembali mengalir, mengisi ruang-ruang kosong yang sebelumnya kau biarkan hampa. Inilah rahmat yang bekerja tanpa henti, rahmat yang akan terus menyertaimu jika kau memeliharanya. Pada akhirnya, rasa yang mengalir dari Al-Fatihah dengan nafas akan mengajarkanmu satu hal penting, bahwa hubunganmu dengan Allah bukan hanya diukur dari seberapa banyak kau membaca, tapi dari seberapa dalam kau merasakan. Kata-kata bisa dihafal, tapi rasa hanya bisa dialami. Dan ketika rasa itu mengalir, ia akan menjadi sungai yang tak pernah kering, mengalirkan ketenangan, kekuatan, dan keyakinan, bahkan di saat dunia di sekitarmu penuh badai. Inilah yang membuatmu tergetar, bukan karena ayat itu keras, tapi karena ia menyentuh tempat terdalam di dalam dirimu. Bab 5. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perjalanan besar selalu dimulai dengan satu langkah, dan dalam Al-Fatihah, langkah pertama itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini bukan sekadar pembuka, melainkan kunci yang menghidupkan seluruh pintu makna setelahnya. Ketika kau menarik nafas sambil menyiapkan diri untuk mengucapkannya, rasakan bagaimana kata Bismillah seperti membuka tirai gelap di hatimu, membiarkan cahaya pertama masuk. Dan saat kau menghembuskan nafas dengan melanjutkan Ar-Rahmanir-Rahim, kau akan merasakan hangatnya rahmat itu turun, menyelimuti seluruh tubuhmu dari ujung kepala hingga telapak kaki. Kata Bismillah mengandung pengakuan yang dalam, bahwa setiap gerak, setiap langkah, bahkan setiap nafas yang kau ambil, berasal dari dan untuk Allah. Saat diucapkan dengan penuh kesadaran, ia akan memutus segala kesombongan,
dan mengajarkan kerendahan hati. Ar-Rahman lalu datang seperti matahari pagi, memberi cahaya dan kehidupan kepada semua tanpa membedakan. Ar-Rahim hadir seperti hujan lembut di musim kemarau, membasuh hati yang kering dari rasa kasih. Semua itu kau rasakan ketika membiarkan ayat ini hidup di dalam tarikan dan hembusan nafasmu. Bacalah perlahan, seolah engkau sedang memegang sesuatu yang rapuh dan tak ingin kau jatuhkan. Saat nafas masuk, biarkan Bismillah menetap di dadamu. Lalu saat nafas keluar, biarkan Ar-Rahmanir-Rahim mengalir dari bibirmu ke udara, membawa getaran yang lembut namun kuat. Jika kau mengulanginya beberapa kali dengan cara ini, kau akan merasakan bahwa tubuhmu mulai bergetar halus. Bukan karena lelah, tetapi karena setiap sel di tubuhmu mulai mengenali bahasa yang dibawa oleh ayat itu, bahasa rahmat. Sebagian orang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan terburu-buru, seperti formalitas sebelum memulai sesuatu. Tapi ketika kau membaca dengan nafas yang penuh kesadaran, kau akan tahu bahwa ayat ini adalah sebuah dunia tersendiri. Bismillah adalah pintu gerbang, Ar-Rahman adalah taman luas penuh kehidupan, dan Ar-Rahim adalah sungai jernih yang mengalir di tengahnya. Kau berjalan di taman itu dengan hati yang lapang, dan setiap langkahmu adalah rasa syukur atas kesempatan untuk berada di bawah naungan kasih sayangnya. Jika kau hanya punya waktu untuk satu ayat dalam sehari, bacalah Bismillahirrahmanirrahim dengan seluruh hatimu dan nafasmu. Ucapkan seolah ini adalah ucapan terakhir yang bisa kau hadiahkan kepada dunia. Biarkan ia menjadi pelindung dalam kesedihan, penguat dalam kelemahan, dan cahaya dalam kebingungan. Karena siapa yang memulai dengan nama Allah yang penuh rahmat, maka seluruh perjalanannya akan dipenuhi dengan keindahan, meskipun jalan itu penuh liku. Dan dari sinilah kau akan mengerti bahwa setiap awal yang dimulai dengan Bismillah adalah awal yang selalu berada di bawah pandangan dan kasih sayangnya. Bab 6. Menyusuri Ihdinas Syiratal Mustaqim. Ada satu momen dalam Al-Fatihah ketika hati kita benar-benar menunduk, yaitu saat mengucapkan Ihdinas Syiratal Mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Disinilah pembaca tidak lagi hanya memuji atau mengagungkan Allah, tapi mulai memohon. Permohonan ini begitu sederhana di bibir, namun begitu luas maknanya di hati. Ketika diucapkan dengan nafas yang tenang, kau akan merasakan bahwa permintaan ini bukan hanya tentang hari ini atau esok, tapi tentang seluruh perjalanan hidupmu, dari awal hingga kembali kepadanya. Setiap tarikan nafas adalah harapan, dan setiap hembusan nafas adalah penyerahan. Jalan yang lurus bukan hanya sebuah jalur fisik yang bebas dari belokan, tetapi sebuah keadaan batin yang selalu condong kepada kebenaran, meski dunia di sekitarmu penuh godaan dan tipu daya. Saat kau membaca ayat ini sambil menghembuskan nafas, rasakan bagaimana hatimu seakan meluruskan dirinya sendiri, melepaskan beban yang membuat langkahmu berat. Nafas yang keluar membawa segala kebingungan, dan yang tersisa hanyalah satu niat, berjalan menujunya tanpa menoleh ke arah lain. Menyusuri Syiratal Mustaqim adalah perjalanan yang memerlukan cahaya penuntun. Kau mungkin tidak selalu tahu kemana kaki harus melangkah, tapi doa ini memastikan bahwa setiap langkah berada di bawah bimbingannya. Saat kau mengucapkan ayat ini dalam tarikan dan hembusan nafas, bayangkan dirimu berjalan di jalan panjang yang gelap, lalu perlahan disinari oleh lampu-lampu kecil yang terus bertambah setiap kali kau memohon, hingga akhirnya jalan itu terang sepenuhnya dan kau bisa melihat bahwa ujungnya adalah rumah yang selama ini kau rindukan. Setiap orang memiliki jalan yang harus dilaluinya, dan jalan lurus itu mungkin tampak berbeda bagi masing-masing orang. Namun esensinya sama. Ia membawa kita semakin dekat kepada Allah dan menjauhkan kita dari segala yang membuat kita lupa kepadanya. Nafasmu menjadi saksi bahwa kau tidak hanya meminta sekali, tapi terus-menerus. Setiap tarikan nafas baru adalah permintaan baru, dan setiap hembusan adalah janji untuk tetap berjalan di jalan itu. Meskipun terkadang kau harus melewati padang tandus atau lembah yang gelap. Ketika ayat ini benar-benar hidup di dalam dirimu, kau akan mulai melihat tanda-tanda jalan lurus itu di kehidupan sehari-hari. Sebuah kata yang menenangkan, sebuah peristiwa yang menyadarkan, atau bahkan sebuah kegagalan yang mengarahkanmu kembali.
Semua itu adalah jawaban dari ihdinas syiratal mustaqim yang kau ucapkan dengan nafasmu. Maka jangan pernah lelah mengucapkannya, karena selama kita masih bernapas, kita masih berada dalam perjalanan. Dan perjalanan itu akan selalu lebih indah jika kita tahu arah yang kita tuju. Bab 7. Nafas yang menyatukan. Ketika kita membaca Al-Fatihah dengan nafas yang teratur, ada satu momen di mana kita merasakan seluruh unsur dalam diri menyatu. Pikiran, hati, dan tubuh seolah berada dalam satu irama. Nafas menjadi pengikatnya. Setiap tarikan nafas membawa ayat masuk ke dalam batin, dan setiap hembusan mengantarkannya keluar sebagai pancaran rasa. Di titik ini, tidak ada lagi pemisah antara dirimu sebagai pembaca dan ayat itu sendiri. Kau dan Al-Fatihah seperti bercampur, menjadi satu aliran yang bergerak bersama, mengalir dari hatimu menuju hadirat Allah. Kesatuan ini tidak hanya terjadi di dalam salat. Bila engkau membiasakan diri membaca Al-Fatihah dengan nafas penuh kesadaran di luar salat, kau akan merasakan bahwa ritme itu terbawa ke aktivitas sehari-hari. Nafasmu menjadi lebih lembut, kata-katamu lebih terukur, dan hatimu lebih mudah tenang. Semua ini adalah efek dari keselarasan yang dibentuk antara ayat dan nafas. Seolah setiap helaan udara membawa potongan surah itu, meski bibirmu tidak bergerak. Inilah zikir dalam bentuk paling halus, zikir yang tidak terdengar, tapi selalu terasa. Saat kesatuan ini mulai tumbuh, kau akan mendapati bahwa batas antara doa dan kehidupan sehari-hari mulai memudar. Kau tidak lagi menunggu waktu salat untuk merasa dekat dengan Allah, karena setiap nafas adalah pengingat. Bahkan di tengah keramaian, kau bisa menarik nafas perlahan, mengingat satu ayat, dan merasakan kehadirannya tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Inilah yang dimaksud oleh para arif sebagai menghidupkan ayat, membiarkannya bernapas bersamamu setiap waktu. Nafas yang menyatukan juga mengajarkan bahwa hubungan kita dengan Allah tidak perlu dipisahkan dari tubuh kita. Banyak yang berpikir mendekat kepadanya adalah soal hati dan pikiran, padahal tubuh pun punya peran. Saat kita melibatkan nafas, tubuh ikut berzikir, dada ikut merasakan getaran, dan seluruh sistem kehidupan di dalam diri ikut berpartisipasi dalam ibadah itu. Kesatuan ini membuat hubunganmu dengan Allah menjadi total, tanpa ada bagian dari dirimu yang tertinggal. Pada akhirnya, ketika nafas dan ayat benar-benar menyatu, kau akan merasa bahwa setiap tarikan adalah menerima rahmatnya, dan setiap hembusan adalah mengembalikan semua urusan kepadanya. Tidak ada lagi ruang bagi kesombongan, karena kau sadar bahwa bahkan udara yang masuk ke paru-parumu adalah pemberiannya. Dan saat kesadaran itu menetap, Al-Fatihah tidak lagi menjadi bacaan yang kau lakukan di waktu-waktu tertentu saja, tapi menjadi napas kehidupan yang selalu hadir, menyatukan dirimu dengan Dia yang Maha Menghidupkan. Bab 8. Cahaya di dalam diri. Ketika Al-Fatihah dibaca dengan nafas penuh kesadaran, perlahan akan muncul sesuatu yang halus namun nyata, sebuah cahaya di dalam dirimu. Cahaya ini bukanlah kilatan yang terlihat oleh mata, tetapi kehangatan yang dirasakan oleh hati. Ia muncul dari perpaduan antara ayat yang hidup di dalam nafas dan kesadaran yang terjaga. Kau mungkin tidak menyadarinya di awal, namun lambat laun kau akan merasakan bahwa pikiranmu menjadi lebih jernih, hatimu lebih ringan, dan langkahmu lebih mantap. Semua itu adalah tanda bahwa cahaya itu telah mulai berpendar di ruang batinmu. Cahaya ini bukan hasil dari upaya manusia semata, melainkan anugerah yang Allah berikan kepada mereka yang membaca dengan rasa. Setiap kali kau menarik nafas dan memasukkan ayat ke dalam hatimu, kau sedang membuka jendela bagi cahaya itu untuk masuk. Dan setiap kali kau menghembuskan nafas, kau membiarkan cahaya itu memancar keluar, mempengaruhi orang-orang di sekitarmu. Tanpa disadari, kehadiranmu menjadi lebih menenangkan, kata-katamu lebih menyejukkan, dan tatapanmu membawa kedamaian. Semua karena ada cahaya yang tinggal di dalam. Bagi para pencari jalan Allah, cahaya ini adalah petunjuk sekaligus bekal perjalanan. Di tengah gelapnya ujian dan kesulitan, cahaya ini akan menjadi kompas yang mengarahkanmu kembali ke jalan lurus. Kau mungkin tersesat, tergelincir, atau terluka di jalan, tetapi selama cahaya itu masih menyala,
kau akan selalu menemukan arah pulang. Dan cahaya itu tidak pernah padam selama nafas dan ayat terus bersatu di dalam dirimu. Namun cahaya di dalam diri bukan hanya untuk diri sendiri. Ia juga menjadi penuntun bagi orang lain, bahkan ketika kau tidak bermaksud demikian. Ada kalanya seseorang merasakan ketenangan hanya dengan duduk di dekatmu, atau merasa lebih kuat setelah berbicara denganmu, padahal kau tidak memberi nasihat apapun. Itu karena cahaya yang berasal dari Al-Fatihah di dalam dirimu telah menjadi bagian dari aura yang kau pancarkan. Seperti lampu yang tidak memilih siapa yang akan menikmati cahayanya, begitu pula hatimu yang diterangi oleh ayat. Pada akhirnya membaca Al-Fatihah dengan nafas bukan hanya soal menggetarkan hati saat itu juga, tetapi tentang menyalakan api cahaya yang akan terus menyala sepanjang hidup. Cahaya yang akan menuntunmu di dunia dan menyinari jalanmu di akhirat. Maka jagalah ia dengan terus membaca, meresapi dan menghembuskannya bersama nafasmu. Karena selama cahaya itu ada di dalam dirimu, kau tidak akan pernah benar-benar berjalan dalam gelap. Bab 9. Pertemuan dengan keheningan. Ada sebuah momen yang akan datang setelah kau membaca Al-Fatihah dengan nafas dalam waktu yang cukup lama. Momen itu adalah saat semua kata berhenti, semua pikiran mereda, dan hanya keheningan yang tersisa. Keheningan ini bukan sekadar tidak ada suara, tetapi sebuah ruang batin yang begitu luas dan sunyi, hingga kau merasa berada di luar waktu. Di dalamnya, tak ada kebutuhan untuk berbicara atau menjelaskan. Bahkan doa pun, pada titik ini, tidak lagi berbentuk kata, melainkan getaran rasa yang murni menuju kepadanya. Keheningan ini adalah jawaban yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang mau mendengarkan. Selama ini kita terlalu sibuk berbicara kepadanya melalui doa, memohon, mengeluh dan berharap. Namun jarang sekali kita diam untuk benar-benar mendengar apa yang Dia sampaikan kepada hati kita. Dalam keheningan inilah kau akan merasakan bahwa Dia sudah menjawab bahkan sebelum kau mengucapkan pertanyaan. Kau akan sadar bahwa sebagian besar pencarianmu bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan menyadari bahwa yang kau cari sudah ada. Ketika keheningan ini datang, jangan terburu-buru meninggalkannya. Biarkan ia menyelimutimu seperti malam yang menenangkan bumi. Rasakan setiap detiknya, karena di dalamnya terkandung kebijaksanaan yang tidak bisa kau dapatkan dari buku atau ucapan manusia. Di sana, segala kegelisahanmu akan larut, luka-luka batinmu akan mulai sembuh, dan hatimu akan mendapatkan kedamaian yang sulit dijelaskan dengan logika. Keheningan itu akan mengajarkan bahwa Allah selalu dekat, bahkan lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Banyak orang takut pada keheningan karena mengira itu berarti kesepian. Namun ketika kau telah memasuki keheningan yang sejati, kau akan tahu bahwa kesepian hanyalah ilusi. Justru dalam diam itu, kau akan merasakan kehadiran yang begitu utuh, seakan seluruh alam semesta sedang duduk bersamamu. Kau akan menyadari bahwa setiap nafasmu adalah zikir, setiap detak jantungmu adalah tasbih, dan setiap denyut darahmu adalah tahlil yang tanpa henti. Keheningan yang kau temui ini bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Ia akan membawamu ke tahap di mana kau tidak lagi membaca ayat hanya dengan bibir, tetapi membiarkannya hidup di dalam setiap gerakmu. Kau akan mulai melihat tanda-tandanya di setiap hal, bahkan pada kejadian yang tampak sepele. Dan dari keheningan inilah, cahaya di dalam dirimu akan tumbuh semakin terang, mempersiapkanmu untuk bab terakhir dari perjalanan ini. Bab 10. Jalan yang tidak pernah berakhir. Perjalanan ini dimulai dari huruf-huruf suci yang hanya dapat dirasakan lewat hening, lalu membawa kita melewati zikir nafas, cahaya di antara dua alis, rahasia para wali, hingga pertemuan dengan keheningan sejati. Namun di titik ini, kau akan menyadari satu hal. Perjalanan menuju Allah tidak pernah benar-benar berakhir. Setiap pemahaman yang kau capai hanyalah awal dari pemahaman yang lebih dalam. Setiap cahaya yang kau lihat hanyalah kilau kecil dari samudra nur yang tak terhingga. Banyak orang mengira bahwa mencapai puncak makrifat berarti berhenti, seolah sudah tidak ada lagi yang perlu dicari. Padahal hakikatnya, semakin dekat kau kepadanya,
semakin luas jalan yang terbentang di hadapanmu. Seperti seorang musafir yang mendaki gunung, setiap kali ia mencapai puncak, ia melihat puncak lain yang lebih tinggi di kejauhan. Begitu pula perjalanan ruhani. Setiap kedalaman yang kau capai akan membuka pintu menuju kedalaman lain yang belum pernah kau bayangkan. Di jalan yang tidak pernah berakhir ini, kau akan belajar untuk tidak lagi terburu-buru sampai pada akhir. Sebab tujuan sesungguhnya bukanlah garis finish, melainkan bagaimana kau melangkah setiap hari dengan hati yang terjaga. Kau akan mulai memahami bahwa zikir bukan hanya saat bibir bergerak, melainkan saat hatimu hidup di setiap detik. Kau akan sadar bahwa sholat tidak hanya terjadi di sajadah, tetapi di setiap perbuatan yang mengandung niat untuk mengabdi kepadanya. Jalan ini memang panjang, penuh tikungan, dan kadang sunyi. Tetapi ia juga indah, karena di setiap langkahnya kau akan menemukan bukti kasih sayang Allah yang nyata. Terkadang, kasih itu hadir dalam bentuk kesenangan yang membuatmu tersenyum, kadang dalam bentuk ujian yang memurnikan hatimu. Semuanya adalah bagian dari tarbiyah ilahi, pendidikan langsung dari Sang Pencipta, agar kau menjadi hamba yang mengenalnya, bukan hanya lewat kata, tetapi lewat rasa dan pengalaman. Maka, teruslah berjalan di jalan ini dengan hati yang tenang. Jangan khawatir jika kau tersandung, sebab setiap luka bisa menjadi pengingat bahwa kau masih berada dalam perjalanan. Dan ketahuilah, selama kau menjaga zikir, menjaga sholat, menjaga niat untuk selalu kembali kepadanya, kau tidak akan pernah benar-benar sendirian. Sebab Allah telah berjanji dalam firman-Nya, Aku bersama hambaku ketika ia mengingatku. Dan janji itu tidak pernah berakhir, sama seperti perjalanan ini. Sahabatku, hidup ini hanyalah perjalanan singkat menuju rumah yang abadi. Al-Fatihah yang dibaca dengan nafas bukan sekadar lantunan ayat, tapi jembatan antara hatimu dan Sang Pemilik hidup. Jika hari ini kita mampu merasakannya hadir di setiap hela nafas, maka sejatinya kita telah menemukan harta yang lebih berharga dari seluruh dunia. Jangan biarkan detik-detik ini berlalu tanpa mengingatnya. Sebab siapa yang mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingatnya. Dan siapa yang merasakan Allah di dalam hatinya, maka ia tak akan pernah merasa sendiri lagi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Semoga kita senantiasa berada dalam naungan rahmat dan cahayanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.